Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar Strength Training Edition. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya selaku pembawa acara untuk memperkenalkan diri. Saya Fauzan Alitorik yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wabillahi nasta'in, wa ala umridawatin, wassalam, akhirul anbiya'i wal mursalin, wali wassabi ajma'in, alam bandu. Yang saya hormati Bapak Deden Izudin, SPD MPD, dan rekan-rekan yang saya cintai. Baik, saya akan membacakan rangkaian acara. Yang pertama doa, yang kedua sambutan ketua pelaksana, yang ketiga menyanyikan Indonesia Raya, yang keempat membacakan materi. Untuk mempersingkat waktu, mari kita memasuki acara yang pertama, pembacaan doa. Ya, baik, terima kasih kepada MC, teman-teman, rekan-rekan semuanya. Sebelum kita melaksanakan webinar di siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar webinar ini diberikan kelancaran dan kesuksesan dalam acara webinar ini, dan kita semua diberikan kesehatan selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian pembacaan doa dari saya. Kemudian saya kembalikan lagi kepada MC. Dipersilakan. Ya baik, terima kasih untuk rekan saya yang telah membacakan doa. Yang selanjutnya ada sambutan ketua acara yang dibacakan langsung oleh saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya selaku ketua pelaksana mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti webinar yang bertema Strength Training Edition. Semoga rekan-rekan yang semua mendapat ilmu yang bermanfaat dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga acara ini terlaksana dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Yaitu materi inti yang dimoderatori oleh Fadila Ilham. Untuk Fadila Ilham, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ilham, selaku moderator. Sebelum memasuki pemateri yang pertama, alangkah baiknya saya menunjukkan profil dari pemateri yang pertama. Pemateri pertama adalah Bayi Haki Akbar. Tempat tanggal lahir Bekasi 30 Maret 2001. Riwayat pendidikan SD Negeri Jatimulya 03, SMP Negeri 4 Tamsel, SMA 5 Negeri Tamsel, Universitas Singapura Bangsa Karawang 2019 sampai sekarang. Waktu dan tempat saya berikan kepada pemateri yang pertama, Bayi Haki Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Haki Akbar. Di sini saya sebagai pemateri yang pertama, saya akan menjelaskan tentang asal dari kekuatan. Yang pertama, di sini kita bisa lihat ada gambar kontraktil.
Anatomi otot, organisasi otot. Otot rangka terdiri dari banyak protein non-kontraktil yang memberikan keselarasan struktural optimal dari protein kontraktil, aktin, dan miosin. Yang terpenting untuk fungsi otot. Seperti dicatat dalam gambar, berbagai protein non-kontraktil menyediakan isi yang secara struktural menahan protein kontraktil sehingga memungkinkan orientasi spasial yang ketat untuk interaksi yang optimal dan kekuatan otot dan produksi tenaga. Next. Kemudian yang kedua ada sarkomer. Sarkomer adalah unit kontraktil dasar dari otot rangka dan semua gaya yang dihasilkan dalam gerakan manusia. Dimulai dengan interaksi mendasar aktin dan miosin dalam elemen kecil otot ini. Kemudian sarkomer dapat memulai gerakan besar dengan berkontraksi secara serempak. Strukturnya yang unik memungkinkan unit-unit kecil ini untuk mengkoordinasikan kontraksi otot. Jadi dalam sarkomer ini semuanya itu saling berkontraksi menjadi satu sehingga terjadilah kontraksi otot. Kemudian fungsi utama sarkomer yaitu untuk memungkinkan sel otot beraksi atau berkontraksi. Ini karena setiap sarkomer memiliki kecepatan kontraksi yang maksimal. Ketika sarkomer disusun secara seri, kecepatan kontraksi menjadi aktif dan kecepatan kontraksi otot secara keseluruhan meningkat. Next. Struktur dan bagian sarkomer. Yang pertama ada myofibril. Serat otot terdiri dari ratusan hingga ribuan organel kontraktil yang disebut myofibril. Myofibril adalah struktur berserat dan panjang dan terbuat dari dua jenis filamen protein yang saling bertumpuk. Jadi myofibril ini struktur berserat dan panjang yang terbuat dari jenis filamen protein yang saling bertumpuk. Kalau dianalogikan seperti kabel sebagai myofibril ini, ibarat kata kabel itu sebagai tembaganya yang saling bertumpuk dan berserat. Myofibril ini disusun secara paralel untuk membentuk jaringan otot. Namun, myofibril sendiri pada dasarnya adalah polimer, yaitu unit sarkomer berulang. Kemudian, yang kedua, ada miosin dan aktin. Miosin adalah serat tebal dengan kepala globular. Dan aktin adalah filamen yang lebih tipis yang berinteraksi dengan miosin selama proses kontraksi otot. Next. Kemudian ada latihan kekuatan. Otot tubuh. Tubuh berisi lebih dari 600 otot rangka yang bervariasi dalam ukuran, bentuk, dan kegunaan. Tujuan utama dari otot rangka adalah untuk memberikan kekuatan untuk menggerakkan sendi tubuh ke arah yang berbeda atau bidang yang dirancang untuk bergerak. Jadi tubuh ini bukan hanya dalamannya saya seperti jantung segala macam itu kan hanya beberapa. Jadi tubuh ini berisi dari 600 otot rangka yang bervariasi dalam ukuran, bentuk, dan kegunaan. Next. Seperti inilah kira-kira gambaran desain otot tubuh. Meskipun ini tidak secara seluruh tubuh, mungkin ini bisa menjadi gambaran saja. Desain otot secara keseluruhan memegang peranan penting dalam fungsi otot karena mempengaruhi gaya dan kecepatan kontraksi. Secara umum, semakin banyak sarkomer yang disusun secara seri, menghasilkan otot yang lebih panjang, maka semakin cepat kecepatan kontraksi otot tersebut. Jadi, kecepatan kontraksi otot tersebut berdasarkan seberapa banyaknya sarkomer yang disusun secara seri. Next. Kemudian ini ada tindakan otot, konsentris, eksentrik, dan isometrik. Biasanya, ketika beban diangkat, yaitu otot menghasilkan lebih banyak gaya daripada hambatan yang dicoba digerakkan. Otot-otot yang terlibat memendek sambil menghasilkan gaya. Ini disebut akonsentris aksi otot.
Kemudian ketika semua beban diturunkan dengan cara yang terkontrol, yaitu resistance lebih besar dari gaya otot, otot terlibat memanjang sambil menghasilkan gaya. Otot hanya bisa menarik atau memanjang dengan cara yang terkontrol. Mereka tidak bisa mendorong tulang yang mereka tendangkan. Jadi otot ini hanya bisa menarik atau memanjang dalam otot tersebut maupun seratnya atau apanya. Jadi mereka tidak bisa mendorong tulang. Jadi sifatnya hanya bisa menarik dan memanjang. Kemudian next step ada pertumbuhan otot. Ini bisa kita lihat gambar perubahan atau transisi pertumbuhan pada otot. Agar otot menjadi lebih besar, ukurannya harus bertambah. Secara historis, dua mekanisme utama, hipertrofi dan hiperplasia, telah diajukan untuk menjelaskan bagaimana peningkatan ukuran otot utuh dapat terjadi. Hipertrofi mengacu pada peningkatan ukuran serat otot individu, sedangkan hiperplasia mengacu pada peningkatan jumlah serat otot. Jadi hipertrofi dan hiperplasia ini masing-masing mempunyai peran yang berbeda dalam tubuh. Penelitian selama 40 tahun terakhir menunjukkan bahwa mekanisme utama untuk meningkatkan ukuran otot adalah hipertrofi. Hiperplasia pada manusia mungkin ada, tetapi masih sangat kontroversial sebagai mekanisme utama untuk meningkatkan ukuran otot yang utuh. Mungkin sekian paparan materi dari saya. Saya kembalikan lagi pada moderator. Oke, Mas. Siap, terima kasih pada pemateri yang pertama dari Bayi Haki Akbar. Lanjut saja ke pemateri yang kedua dari Dimas Pratama. Sebelum pemateri masuk, saya akan membacakan profil dari Dimas Pratama. Nama Dimas Pratama, tempat tanggal lahir 10 Mei 2001, alamat Jalan Kelapa Sawit 4, nomor 17, Kota Bekasi, Jawa Barat. Riwayat pendidikan SD Islam Al-Fajar Bekasi, SMPN 13 Bekasi, SMA 103 Jakarta, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Waktu dan tempat saya beri lama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pratama. Di sini saya akan membahas tentang materi berkaitan dengan teknik dalam latihan kekuatan. Oke, yang selanjutnya yaitu membahas tentang materi. Next. Di sini kita akan membahas tentang teknik latihan pada kekuatan. Next. Ya. Yang pertama, apa sih itu kekuatan? Kekuatan apa, Bang? Oke, kekuatan atau strength diartikan sebagai kemampuan dalam menggunakan gaya dalam bentuk mengangkat atau menahan suatu beban. Jadi, kekuatan ini sangat berguna untuk kehidupan kita sehari-hari karena sering dipakai dalam kehidupan kita, seperti mengangkat beban di kehidupan sehari-hari. Oke, next. Yang selanjutnya yaitu definisi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Nur Hasan. Menurut Nur Hasan, kekuatan adalah kemampuan sekelompok otot dalam menahan beban secara maksimal. Jadi, kekuatan otot adalah kemampuan kondisi fisik seseorang dalam menahan beban sewaktu bekerja secara maksimal. Dan yang kedua, menurut Ahmadi Nuril. Kekuatan menurut para Ahmadi Nuril, komponen kondisi fisik seseorang tentang kemampuannya dalam mempergunakan otot untuk menerima beban suatu yang bekerja secara maksimal. Oke, next. Dan selanjutnya kita akan membahas secara
jenis pelatihan pada kekuatan. Next. Oke. Dalam latihan kekuatan kita harus mempunyai target. Target dalam latihan yang kekuatan itu bisa disebut dengan FIT-I, atau ialah frekuensi, intensitas, tipe, time apa waktu, dan enjoyment. Di dalam FIT-I ini terdapat presses, pull, dan squat. Oke, next. Dalam latihan kekuatan dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian tubuh atas dan bagian tubuh bawah. Di bagian tubuh atas, kita akan berfokus untuk memperkuat otot bagian atas yang melingkupi otot dada, otot bahu, otot punggung, atau otot lengan. Sedangkan tubuh di bagian bawah, latihan berfokus kepada memperkuat bagian bawah melingkupi otot-otot di pada kaki. Oke, next. Yang pertama kita akan membahas tentang otot bagian pada atas. Nah, next. Di sini kita akan melihat anatomi pada otot-otot pada bagian atas. Nah, di sini untuk melatih otot, kita memerlukan teknik berulang, yang artinya kita harus memerlukan sebuah latihan dengan intensitas yang sama dan dengan dilakukan secara berulang-ulang dengan gerakan yang sama dan dikombinasikan dengan secara istirahat tertentu. Contohnya adalah pada latihan beban. Salah satu keuntungan dari jenis ini ialah melatih intensitas untuk gerakan mengandalkan tenaga, baik pada saat berlari maupun menendang. Artinya, seperti contoh pada saat berlatih sepak bola, kedua otot ini digunakan untuk sprint, menendang, menumpu, dan memberikan tenaga kepada kaki. Oke, next. Untuk otot pada bagian atas, kita akan melatih pada press. Yang pertama, yaitu mulai dengan berbaring pada sebuah bangku, dalam posisi tubuh yang alami dan rileks. Dan yang kedua, yaitu rentangkan tangan kedua tubuh, tekukan siku, dan pegang tiang pengangkat dengan tangan Anda. Dan yang ketiga, mulailah pemanasan hanya dengan berarti tiangnya. Yang selanjutnya adalah pastikan Anda dibantu oleh orang untuk mengangkat beban. Dan yang terakhir, yaitu angkat tiang ke atas dan turunkan perlahan secara senyum. Dan hentakan ke atas lagi. Oke, next. Di sini kita akan mengenal pada bagian pertama. Ini adalah cara-cara untuk melakukan press. Yang pertama itu mulai berbaring. Kaki harus menginjak tanah, terlentang selebar bahu, dan kedua bahu terus menyentuh bangku. Jangan mengangkat bangku yang merupakan seorang pengangkat beban. Saat berat tiang dan beban yang lebih dari 90 kilo, ditambah dengan berat tubuh bagian atas Anda. Karena saat bangku ketekan, maka bahu akan menekan juga, dan bisa mengalami cedera pada leher. Oke, next. Yang selanjutnya yaitu rentangkan tangan. Posisi tangan Anda akan menentukan kelompok otot yang dilatih. Pelebaran pegangan untuk menambah jumlah otot dada yang digunakan. Dan persempit untuk menambah keterlibatan tricep Anda. Untuk bench press standar dilakukan pegangan yang normal. Oke, next. Yang selanjutnya yaitu mulailah pemanasan. Di pemanasan kali ini, jangan pantulkan tiang pada dada Anda secara langsung, karena hal ini dapat menyebabkan cedera serius yang membiasakan posisi yang buruk. Mulailah mengeluarkan napas dan mendorong tiang kembali ke atas, menjauhi tubuh Anda. Gerakannya itu gunakan tiang yang sedikit fleksibel, tetapi tidak elastis. Yang terlalu kaku, tidak nyaman untuk diangkat. Dan yang kedua yaitu cek target Anda saat memilih tiang. Untuk menciptakan rekor pribadi atau nasional,
Gunakan tiang dengan diameter 2,7 cm. Oke, selanjutnya. Pastikan Anda dibantu oleh teman Anda atau instruktur Anda, karena Anda tidak ingin kejatuhan tiangnya. Anda juga pasti ingin memastikan bisa bertahan saat Anda tidak mampu mengangkat tiangnya lagi. Seorang teman Anda bisa membantu Anda agar tiang tidak terjatuh kepada Anda. Dan yang kelima, selanjutnya, angkat tiang ke atas. Turunkan dengan perlahan di saat tiang sudah di atas. Caranya yaitu mengangkat beran bisa melakukan 8-12 repetisi dan 3-6 set. Dengan catatan 1 set merupakan jumlah maksimum dalam repetisi. Oke, next. Di sini kita akan membahas keutamaan. Jika Anda bertujuan untuk daya tahan otot, disarankan 3-10 repetisi rutin latihan Anda. Untuk kekuatan otot, turunkan repetisi menjadi 4-6. Penurunan pengulangan harus dilakukan bagaimanapun karena akan digantikan oleh beban yang lebih berat. Dan di sini saya ada contoh bagaimana cara bench press yang benar. Play. Berapa? Next. Oke, selanjutnya kita akan membahas otot pada bagian bawah. Ya, di sini kita akan melihat anatomi otot pada bagian bawah. Bisa dilihat quadriceps, hamstring, gluteus, dan calves kita. Next. Dan untuk latihan otot pada bagian bawah, kita menggunakan latihan squat. Dalam latihan squat, gerakan powerlifting beresiko jika dilakukan oleh pemula. Gunakan beban ringan yang memungkinkan untuk mengangkat beban dari lantai langsung ke atas dada atau kepala Anda. Dan gerakannya itu yaitu overhead squat, power clean, dan jump squat. Next. Di sini kita akan melihat cara overhead squat. Oke, dalam overhead squat, lakukan gerakan ini dengan cara menggunakan barbel dengan pegangan yang lebar. Pegangan Anda harus selebar mungkin sampai kedua tangan Anda benar-benar meregang keluar. Posisikan bar di atas kepala dengan pegangan yang benar. Turunkan perlahan sampai posisi jongkok. Tekan dengan paha punggung Anda untuk kembali pada posisi semula. Tidak berubah walaupun terus bergerak, tapi busungkan dada Anda menghadap depan dan jangan menunduk pada setiap gerakan yang Anda lakukan. Selanjutnya, di sini kita akan membahas gerakan yaitu power clean. Di dalam power clean ini dimulai dari bawah lantai, sedangkan hang clean atau pegangan dimulai dari setengah. Letakkan tangan pada bar selebar punggung atau bahu Anda. Letakkan telapak kaki sedekat mungkin untuk membentuk squat. Putar siku Anda dan perlahan lengkungan pergelangan tangan Anda ke bawah bar. Pada posisi awal bar berada di atas lantai. Pindahkan kekuatan Anda pada pertengahan kaki Anda semau Anda. Pastikan bahwa pundak Anda terletak di depan bar. Oke, next. Selanjutnya, di sini ada jump squat. Menggunakan pegangan yang selebar pada overhead squat. Genggaman bar diposisikan di belakang kepala Anda. Tahan tangan selebar bahu atau lebih dan setengah jongkok ke bawah. Ketika Anda mencapai posisi yang paling bawah, lompat dengan beban setinggi yang Anda bisa.
Oke, selanjutnya. Next. Kita akan membahas keutamaan dalam latihan beban di area bagian bawah. Keutamaannya yaitu ada beberapa prinsip yang bisa dijalankan pada binaraga, yaitu memperbaiki fleksibilitas, menaikkan power output, dan beberapa banyak yang dilakukan per unit setiap waktunya, serta memperbaiki tingkat perkembangan usahanya atau seberapa cepat hal ini dapat dilakukan. Dan selanjutnya saya akan memaparkan video untuk kuat. Sudah dari Dimas? Oke, lanjut saja ke pemateri selanjutnya, yaitu selanjutnya akan membahas tentang yaitu penghitungan repetisi pada latihan. Next. Oke, di sini kita akan bahas rumus untuk menghitung repetisi latihan kita. Jadi, repetisi angkatan 1, persentase 1 repetisi maksimal yaitu 100%. Sedangkan angkatan kedua yaitu repetisi maksimalnya 95%. Jadi, dapat diperoleh kekuatan dari setiap jumlah set yang dilakukan, maka akan didapat repetisi maksimal. Oke, next kita akan menghitung cara repetisi maksimal. Di sini ada 3 rumus untuk menghitung repetisi maksimal. Yang pertama yaitu dengan cara apply, kedua Birsky, dan yang ketiga itu Lander. Bisa dilihat di sini yaitu oleh cara apply, yaitu 1 repetisi maksimal sama dengan beban dikali 1 ditambah repetisi maksimal dibagi 30. Dan selanjutnya. Oke, next. Next. Contoh pada hitungan, seperti Mas Farhan mampu melakukan bench press dengan bobot 75 kg sebanyak 10 kali. Jadi berapa beban maksimal yang dapat diangkat oleh Farhan dalam 1 repetisi? Dengan menggunakan rumus apply, yaitu 1 repetisi maksimal sama dengan bobot yang diangkat oleh Mr. Farhan, yaitu 75 kg, dikali dengan 1 ditambah 10/30 dari beban yang diangkat Mr. Farhan. Diambil sama dengan 100 kilo. Dan di bawahnya juga sama memakai rumus-rumus dari Apply, Birsky, dan Lander. Jadi dapat dikatakan dari ketiga rumus tersebut, Mas Farhan mampu mengangkat 100 kg dalam 1 repetisi maksimum. Karena Farhan mengangkat 75 kilo sebanyak 10 kali. Tapi berapa beban maksimum yang dapat diangkat oleh Farhan dalam 1 repetisi? Maka dapat diambil kesimpulannya yaitu 100 kg. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Pak materi pada pagi hari ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada moderator, persilakan. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk pemateri kedua dari Dimas Pratama. Selanjutnya, saya akan mempersilakan waktu dan tempat kepada pemateri yang ketiga, yaitu Fajar Taufik Hidayat. Sebelum Fajar Taufik Hidayat memberikan materi, langkah baiknya saya akan membacakan profil dari Fajar Taufik Hidayat. Nama Fajar Taufik Hidayat, tempat tanggal lahir Bekasi 30 Juni 2001, riwayat pendidikan SD Negeri Perwira 2, SMP Terpadu Widya Duta, SMA Negeri 14 Kota Bekasi, Unsika. Silakan untuk pemateri selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Taufik Hidayat. Karena waktu udah pengen habis ya, di sini kita cepat aja jalannya. Yang pertama ya materi yang saya bawakan ada panduan pelatihan. Yang pertama ada penilaian kekuatan. Di sini sebelum Anda melakukan penilaian kekuatan, Anda harus mengetahui atau memahami tentang tingkat kebugaran tubuh Anda sendiri saat ingin melakukan penilaian kekuatan. Setelah melakukan penilaian kekuatan, Anda harus menetapkan tujuan. Ketika seseorang memulai program latihan biasanya memiliki serangkaian tujuan untuk dicapai, termasuk menurunkan badan, meningkatkan kebugaran, lalu meningkatkan kekuatan otot. Nah, setelah mendapat tujuan, Anda harus menilai kekuatan itu. Cara untuk menilai kekuatannya ini dapat ditentukan dengan tujuan Anda. Tujuan Anda itu apa? Kita bisa menilai. Nah, cara penilaiannya ini sangat mudah. Yang paling mudah tuh penilaian diri. Mungkin yang pilihan yang terbaik tuh penilaian diri. Maksud dari penilaian diri ini, next coy. Sebentar. Ada salah teknis. Kesalahan teknis. Tadi saya jelaskan yang tadi menilai kekuatan. Nah, cara menilai kekuatan Anda ini dinilai dari tujuan Anda terlebih dahulu. Tujuan Anda itu apa saja untuk menambah kekuatan. Cara menilainya itu ada dua cara. Yang pertama adalah menilai kekuatan dengan mudah atau untuk dari penilaian diri yang mungkin paling yang terbaik. Maksud dari penilaian diri ini yaitu kita merasakan otot-otot apa saja yang udah mulai bereaksi di tubuh kita. Yang kedua tuh ada kayak misalnya olahragawan, dia kan pengen masuk kayak sebuah tim, lalu pasti dia kan melakukan apa kayak cek-cek otot-otot gitu atau suhu dong, otot-otot itu atau fisiknya dia kuat atau tidaknya. Next. Lalu di sini latihan kekuatan. Yang pertama ada di rumah dan gym. Di sini saya latihan kekuatan yang di rumah. Yang pertama ada push up. Push up itu menambahkan otot di tangan yaitu tricep dan bicep dan otot dada untuk menambahkan otot-otot Anda. Lalu ada sit up, otot perut. Ketiga plank tuh bisa dilihat yang gambar-gambarnya yang ada di layar. Itu otot-otot yang ketika Anda latihan yang akan menambahkan otot Anda. Next. Sini untuk yang di gym, sini pull up. Pull up ini gerakan mengangkat tubuh dengan posisi tubuh menggantung dan tangan menyekram yang horizontal. Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot tubuh bagian atas meliputi tangan, lengan, bahu, punggung, dada, dan perut. Berikut itu gambarnya di samping bagian-bagian otot yang akan menambah. Selanjutnya ada bench press saat dilakukan di gym. Ini latihan yang bertujuan untuk mencangkan otot dada, bahu, dan lengan. Jika belum pernah melakukannya sebelumnya, sebaiknya melakukan latihan kekuatan ini dipantau dengan instruktur fitnessnya agar tidak cedera. Next, seated cable row. Ini latihan ini bertujuan untuk mengencangkan otot dada, bahu, dan lengan. Sama seperti yang tadi. Sebelum melakukannya, kalian lebih baik sama instruktur fitnessnya.
seperti itu. Ya, ini jadwal latihan dan istirahatnya. Ketika Anda melakukan sesi latihan otot, jadwal latihannya 2-3 kali per minggu. Contohnya kayak misalnya hari Senin sama Selasa kalian latihan, terus sesi istirahatnya kalian itu hari Rabu, baru dilanjutkan besok lagi. Seperti itu, terus menerus. Ketika sudah terbiasa mungkin bisa seminggu latihan atau seminggu istirahat, bisa. Ya, sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih dari pemateri yang terakhir, dari Fajar Taufik. Jadi kesimpulannya dari 3 materi ini adalah untuk mencapai sesuatu itu perlu proses. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akan kembalikan ke MC. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara seminar pada hari ini dan dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul. Alhamdulillahirobbilalamin, subhanallah wa bihamdika, astagfirullah wa atubu ilaik. Saya Fauzan Al-Taufiq mengundur diri. Terima kasih. Akhir kata wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.